Puji Tuhan, selamat pagi saya ucapkan dan selamat kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam aktivitas dan dengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dan dengarkan renungan firman Tuhan. Tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kenal dan kami sapa. Hari ini kami mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami, sehingga kami dapat bangun dengan kekuatan kesehatan yang baru untuk melakukan segala aktivitas kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan sudah kasih tidur yang nyenyak buat kami. Sebelum kami beraktivitas melakukan semua kegiatan kami, Tuhan, kami mau dengarkan renungan firman Tuhan. Oleh karena itu, urapi kami agar kami memiliki telinga seorang murid dan tanah hati yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Juga hambamu berdoa dengan segala kerendahan hati, hambamu sadar akan kemampuan hambamu, tapi biarlah roh Allah itu menjadi bagian dalam kehidupan hambamu juga, sehingga hambamu sampaikan, kami dapat mengerti lewat firman Tuhan bagaimana isi hati Allah, kasih Allah yang besar itu dalam kehidupan kami, dan segala semua suku bangsa yang ada di permukaan bumi ini yang belum terjangkau sekalipun. Terima kasih, kami siap untuk dengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya mendapatkan sebuah judul renungan, memiliki hati seperti Yesus. Memiliki hati seperti Yesus. Kita baca dulu ayatnya yang berhubungan dengan ini. Di dalam Matius pasal ke-9 ayat 35 sampai 38. Kita perhatikan baik-baik ya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Puji Tuhan. Di renungan ini akan muncul sebuah pertanyaan. Dua, saya bawa dua aja. Yang pertama, kita melihat di sini apa yang Yesus lakukan ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, melayani. Saya melihat dari ayat-ayat yang kita baca, Yesus adalah pribadi yang aktif dan produktif. Di mana-mana dia pergi, dia cuma tidak sekedar datang dan pergi begitu saja. Tetapi Tuhan Yesus memberitakan Injil kerajaan sorga. Yesus selalu membawa Injil kerajaan sorga. Itu yang Yesus selalu lakukan. Selama 33, khususnya 3,5 tahun dalam pelayanannya. Sekarang kita masuk di ayat-ayat yang berikutnya. Di pertanyaan kedua. Hati yang seperti apa yang Yesus miliki? Hati yang seperti apa sih yang Tuhan Yesus miliki? Di dalam ayat 36 tuliskan begini. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Wah, saya bilang, maksudnya apa nih? Rupanya ada hubungannya bukan hanya saja simpati, tetapi sudah di taraf empati. Pernahkah Anda melihat seseorang yang sedang hancur hidupnya, dan tiba-tiba di hati Anda turut merasakan apa yang orang itu rasakan? Anda berduka seakan-akan ia adalah keluarga Anda sendiri. Atau pernahkah
Anda berdoa, dan ketika Anda berdoa, bahkan bersyafaat, Anda menangis terseduh-seduh saat mengingat orang-orang yang belum diselamatkan. Jika Anda pernah mengalami hal itu, maka hati Anda sedang mengekspresikan hati Yesus. Kenapa? Karena Matius menulis tentang Yesus tadi di ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah, terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ternyata Tuhan Yesus memiliki hati yang luar biasa ya. Hati yang penuh dengan belas kasihan. Not just sympathy, bisa sampai ke taraf empati. Turut merasakan, turut sepenanggungan. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata yang dikeluarkan, tapi hatinya merasakan hal yang sama. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita mau menjadi pengikut Kristus yang baik, makanya seharusnya kita juga memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Jiwa-jiwa yang belum dituai ke dalam kerajaan Allah. Dengan hati yang penuh belas kasihan itu, kita dapat ekspresikan lewat doa kepada Bapa di sorga. Maka kita akan melihat tuaian jiwa-jiwa yang banyak itu untuk datang ke kerajaan Allah. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi di ayat-ayat berikutnya menuliskan seperti begini. Yesus berkata di dalam ayat yang ke-37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Di dalam 38, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Selama ibadah raya di minggu ini dan 3 minggu yang lalu saya bicara tentang hati Allah terhadap misi. Ada orang-orang yang dikirim dalam bahasa diutus di Lukas 10 pasal 1. Diutus punya bahasa Yunaninya adalah apostelo, artinya diutus dengan baik-baik, disertai dengan otoritas. Ada juga di ayat-ayat selanjutnya di Lukas 10 dituliskan bukan diutus, dikirim, mengirimkan, kirim dengan bahasa Yunaninya ekbalo. Artinya apa? Ditendang, dipaksa untuk keluar. Nah itulah, kita ada di posisi yang mana kalau kita ada di posisi dengan otoritas. Saya pikir bagian dari diri Allah, yaitu hati Allah yang penuh kasih itu, yang penuh dengan belas kasihan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Rindukah Anda, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk melihat jiwa-jiwa yang akan binasa dikembalikan kembali kepada kerajaan Allah? Dan Bapak Ibu Saudara-saudara tidak boleh lupakan ini. Semua selalu diawali dengan doa. Sebab doa akan melahirkan belas kasihan di dalam hati kita terhadap orang-orang yang belum menerima keselamatan di dalam Yesus. Jadi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara-saudara, saat ini ambillah waktu untuk berdoa kepada Bapa di sorga, Bapa yang baik, untuk mengirimkan lebih banyak lagi pekerja-pekerja untuk menjangkau mereka yang terhilang. Tidak ada yang lebih indah Bapak Ibu Saudara-saudara daripada memiliki hati yang penuh belas kasihan seperti Tuhan Yesus. Rindukah Anda untuk menjangkau mereka yang terhilang? Mungkin gak jauh-jauh, di keluarga kita, di saudara-saudara kita, di kerabat kita, di daerah kita berada. Biarlah kita memiliki hati seperti Yesus. Demikian renungan firman Tuhan pada saat ini. Tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang baik,
yang kami sapa dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini, renungan firman-Mu mengajarkan kami untuk kami memiliki hati seperti Yesus. Hati yang bukan hanya bersimpati, tetapi memiliki hati juga yang berempati kepada orang-orang yang membutuhkan Engkau. Tuhan, jadikanlah kami orang-orang yang memiliki kesanggupan untuk diutus, untuk pergi, untuk menjadikan semua bangsa murid-Mu Tuhan. Dan biarlah kami juga dapat memberikan pengajaran kepada mereka hal-hal yang Tuhan sudah ajarkan dalam kehidupan kami untuk kami lakukan. Khususnya keselamatan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar dalam kehidupan kami. Ketika Roh Allah itu menjadi bagian dalam kehidupan kami memiliki hati seperti Yesus, dan kami akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Untuk hari ini saja Tuhan, biarlah Tuhan kami bertemu dengan orang-orang yang tepat. Kami bisa bercerita tentang kasih Allah yang besar, sehingga mereka bisa mendengar lewat kesaksian kami, bukan hanya dari perkataan, bukan dari perbuatan saja, tetapi dari perkataan kami dan seluruh kehidupan kami menjadi contoh bagi mereka juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu ada orang-orang yang memerlukan kasih Allah yang besar, seperti kami nikmati. Biarlah kami berjalan dimanapun kami berada hari ini, kami memiliki kemampuan untuk bercerita kasih Allah itu yang besar, sehingga mereka dapat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Entah itu keluarga kami, entah itu teman-teman kami, kerabat kami, keluarga besar kami, atau orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, mereka memiliki keselamatan, dan mereka bersama-sama dengan kami, kelak bersama dengan Tuhan yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus dalam segala aktivitas kami hari ini. Sertai kami, jauhkan dari orang berniat jahat, kuasa kegelapan, kelalaian kami maupun orang lain, kecelakaan kami hancurkan dan kami tengking usir keluar di dalam nama Yesus. Damai sejahtera Allah, sukacita Allah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Penyertaan yang sempurna dari Allah menyertai kami sepanjang hari ini. Baik keluarga kami, bahkan seluruh umat-umat Tuhan. Mengucap syukur untuk semuanya. Ini menjadi doa sembahyang kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas.